Jahani. Saya dari kelas 11 MIPA 2, nomor presentasi 2. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh pola hidup terhadap atau yang mengakibatkan gangguan pada sistem koordinasi, gangguan pada sistem saraf, sistem hormon, atau sistem indera. Gangguan pada sistem saraf. Yang pertama yaitu penyakit Alzheimer. Penderita penyakit Alzheimer akan ditandai dengan melemahnya daya ingat, apalagi yang baru saja terjadi, karena penyakit ini menyerang memori yang baru saja ia simpan. Penderita Alzheimer juga akan mengalami gangguan otak dalam melakukan perencanaan, penalaran, persepsi, berbahasa, disorientasi, dan perubahan perilaku. Misalnya, perubahan perilaku menjadi lebih agresif, penuntut, dan sangat mudah curiga terhadap orang lain. Yang kedua yaitu vertigo. Vertigo adalah gejala yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar yang muncul secara tiba-tiba. Selain itu, penderita yang mengalami vertigo akan kehilangan keseimbangan dalam beberapa waktu. Hal ini membuatnya merasa kesulitan untuk berdiri, bahkan sampai berjalan. Mereka juga mengalami gejala mual-mual, pening, dan muntah. Ketiga yaitu Parkinson, merupakan suatu penyakit yang menyerang sistem saraf. Hal ini menyebabkan terjadinya degenerasi sel saraf di bagian otak tengah, padahal fungsi utamanya adalah untuk mengatur pergerakan tubuh atau sistem motoriknya. Gejala yang timbul dari penderita adalah terjadinya tremor atau gemetaran halus, namun terus-menerus pada satu organ. Keempat yaitu lumpuh otak, merupakan jenis penyakit syaraf yang cukup mengganggu bahkan sangat memengaruhi sistem koordinasi serta pergerakan tubuh. Penyebab terjadinya penyakit ini karena adanya masalah yang serius pada bagian otak besar, biasanya menyerang pada anak-anak. Dan karena alasan penyakit inilah yang menjadi penyebab utama mengapa terjadi kelumpuhan kronis pada anak-anak. Dan yang kelima yaitu amnesia. Hilang ingatan yang paling sering terjadi akibat kerusakan otak. Penyebabnya bisa dari trauma, pukulan, penyakit Alzheimer, keracunan alkohol, dan obat-obatan atau infeksi. Hilang ingatan bisa berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Bagi penderita hilang ingatan akan benar-benar memulai kehidupan yang sepenuhnya baru. Berikut beberapa pengaruh pola hidup terhadap gangguan pada sistem saraf. Yang pertama yaitu terlalu banyak makan, yang kedua aktivitas merokok, yang ketiga kurang istirahat, yang keempat terlalu berpikir keras, yang kelima yaitu terlalu banyak mengkonsumsi gula, dan yang terakhir yaitu minum alkohol. Beberapa kelainan akibat gangguan sistem endokrin atau sistem hormon. Yang pertama yaitu gigantisme, pertumbuhan raksasa karena hipersekresi hormon pertumbuhan atau somatotropin atau hipertiroidisme pada masa pertumbuhan. Yang kedua yaitu kretinisme, adalah kekerdilan yang diakibatkan kekurangan hormon somatotrof. Kelainan ini terjadi karena hiposekresi hormon pertumbuhan somatotropin atau hipotiroid pada masa pertumbuhan. Biasa disebut dwarfisme atau cebol. Yang ketiga yaitu tetanus, adalah infeksi bakteri dengan potensi fatal yang memengaruhi saraf. Tetanus menyebabkan kontraksi otot yang menyakitkan, terutama pada rahang dan leher. Hal ini dapat mengganggu kemampuan untuk bernafas dan akhirnya menyebabkan kematian. Yang keempat yaitu akromegali, adalah gangguan kelebihan hormon somatotrof. Hipersekresi hormon pertumbuhan pada saat dewasa atau masa pertumbuhan sudah selesai, sehingga terjadi pembesaran dan pemanjangan di ujung-ujung tubuh seperti jari, hidung, dan dagu. Yang kelima yaitu diabetes mellitus, adalah gangguan kekurangan hormon insulin. Insulin terlalu rendah menyebabkan kadar gula darah atau glukosa terlalu tinggi. Pengaruh pola hidup yang menyebabkan kelainan pada sistem hormon atau endokrin. Yang pertama yaitu pola makan yang tidak sehat, seperti mengonsumsi makanan berlemak, gorengan, junk food, dan lain-lain.
Yang kedua yaitu inaktivitas fisik, kurang bergerak dan jarang berolahraga. Yang ketiga yaitu stres. Yang keempat yaitu trauma atau cedera parah jenis apapun. Beberapa kelainan pada sistem indera. Yang pertama yaitu buta warna. Penderita buta warna tidak dapat membedakan warna tertentu, misalnya merah, hijau, dan biru. Buta warna lebih banyak diderita laki-laki daripada perempuan. Yang kedua yaitu miopia atau rabun jauh, adalah kelainan pada mata yang ditandai dengan mata tidak dapat melihat jauh. Hal itu terjadi karena bola mata terlalu panjang dan bayangan benda jatuh di depan bintik kuning. Kelainan ini dapat diatasi dengan memakai kacamata berlensa cekung atau negatif. Yang ketiga yaitu hipermetropi atau rabun dekat, adalah kelainan mata yang ditandai dengan mata tidak dapat melihat dekat. Hal itu terjadi karena bola mata terlalu pendek dan bayangan jatuh di belakang bintik kuning. Kelainan ini dapat diatasi dengan memakai kacamata berlensa cembung atau positif. Yang keempat yaitu katarak. Katarak atau bulan mata merupakan kelainan pada lensa mata. Lensa mata menjadi kabur dan keruh sehingga cahaya yang masuk tidak dapat mencapai retina. Biasanya katarak diderita oleh orang yang berusia lanjut. Katarak dapat diatasi dengan tindakan operasi. Yang kelima yaitu juling. Kelainan mata ini disebabkan adanya ketidakserasian kerja otot penggerak bola mata kanan dan kiri. Kelainan ini dapat diatasi dengan tindakan operasi pada otot mata. Pengaruh pola hidup yang menyebabkan kelainan pada sistem indera. Yang pertama yaitu membaca sambil tiduran. Jarak baca ideal buku ke mata sulit untuk diatur, akibatnya mata jadi lelah dan pegal. Yang kedua yaitu membaca dengan penerangan minim. Hal ini dapat memaksa kemampuan lensa mata untuk menebal dan menipis, dan pupil dipaksa berdilatasi membuat mata cepat lelah. Yang ketiga yaitu perawatan lensa kontak yang kurang bersih. Yang keempat yaitu mengucek mata pada waktu mata kita gatal, yang dapat merusak lapisan kornea dan menyebabkan peredaran pembuluh darah di mata terganggu. Yang kelima yaitu melihat layar komputer terlalu lama, yang membuat mata lelah dan menyebabkan gangguan atau penyakit mata lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.